pasal 1 ayat 23. 1-2 ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berdosa, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Kolose di sini, kalau kamu sudah percaya, apa katanya? Sebab itu kamu harus bertekun. Jadi orang yang percaya menerima Kristus itu tidak cukup menerima Kristus, gitu ya. Tapi kalau dia sudah menerima Kristus, dikatakan Paulus kalau kamu telah diperdamaikan, kan? Kalau kita lihat ayat 22 ke atas, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, dan menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi orang yang telah diperdamaikan oleh Kristus itu berarti apa? Kamu adalah orang yang tidak bercacat di hadapannya. Oleh sebab itu, kalau kamu sudah diperdamaikan, sudah menjadi milik Kristus, katanya di sini apa? Kamu harus bertekun. Kenapa kita harus bertekun? Apa yang perlu kita tekuni? Apa yang perlu kita tekuni? Kalau kamu sudah percaya kepada Kristus, dikatakan oleh Paulus, kamu harus bertekun. Apa artinya percaya? Apa artinya percaya? Apa artinya percaya? Ya. Apa artinya percaya? Kalau dalam pasal 1 ayat 13, percaya itu apa? Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ya, jadi kamu harus bertekun, artinya kamu sudah percaya kepada Kristus. Kalau sudah percaya kepada Kristus, apa artinya percaya? Bahwa Kristus itu telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi orang yang percaya itu artinya apa? Dia telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Jadi siapa saja yang percaya, itu berarti dia telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kalau dilepaskan artinya apa? Apa artinya dilepaskan? Bebas. Bebas. Jadi orang yang menerima Kristus itu berarti apa? Dia telah bebas dari kuasa kegelapan. Ya. Jadi kalau bebas dari kuasa kegelapan artinya apa artinya kalau sudah bebas dari kuasa kegelapan? Kalau kita bebas dari penjara artinya apa? Apa? Sudah bisa jalan-jalan. Terus apa? Kita tidak terikat lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia telah bebas dari kuasa
kegelapan. Itu katanya ya. Jadi kalau kita sudah bebas dari kuasa kegelapan, itu artinya apa? Siapa yang ada di dalam Kristus, dia telah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Artinya apa? Ya, kalau kami dulu kan mengkongo coles nih katanya. Kalau kita sudah percaya, artinya apa? Artinya apa? Iya, jangan takut dicoles, kan gitu. Dicoles itu, kalau dulu dicoles artinya apa? Iya, buatnya minyak dicoleskannya sedikit, terus kita diikatnya. Apa diikatnya? Kalau dicoles, itu kalau kami sekarang kan nggak lagi ya, yang mau coles anak katanya, udah dicolesnya gini, langsung diikatnya. Apa artinya diikatnya? Iya, diikatnya kita. Kita lihat dialah yang paling tampan. Makanya hati kita diikatnya. Dimarahinya pun kita, iya. Tapi katanya kamu harus bertekun. Kalau ya saya nggak tahu sekarang ini ya. Iya, disantet ya, disantet. Jadi kalau kamu sudah percaya, itu artinya apa? Sudah bebas dari kuasa santet. Jadi bertekun lah gitu ya. Wah, kalau kamu sudah disantetnya, itu artinya apa? Aku sudah ada di dalam Kristus. Yang artinya Dia telah melepaskan kita dari kuasa santet, ya kan? Ya, itu kata Paulus. Maka dia katakan, kamu harus bertekun. Apa artinya? Kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Karena kalau kita lihat jemaat Kolose ini apa? Ada pengajaran sesat di dalam. Yang katanya apa? Kalaupun kamu sudah percaya, hati-hati di santet. Makanya kamu harus bertekun. Apa artinya percaya bahwa kuasa kegelapan itu tidak akan bisa lagi mengikat orang yang percaya. Ya, itu katanya ya. Kedua, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Itulah sebabnya tadi dikatakan kita harus kelimpahan ucapan syukur. Kenapa? Kenapa kita kelimpahan ucapan syukur? Iya, karena kita sudah bebas dari kuasa itu. Selama-lamanya kita bebas dari kuasa itu. Ya, bagaimana kita tidak penuh dengan ucapan syukur? Kalau dulu, ini kampungnya Mama Ria ini, kalau dulu ya sedikit-sedikit bisa kita dibuatnya mayhome. Tahu mayhome? Bukan mayhome. Udah langsung gini. Tapi katanya apa? Siapa yang ada di dalam Kristus, dia telah dibebaskan dari kuasa. Iya. Anda tahu artinya. Jadi kalau dia cerita-cerita, ya kami tadi saat teduh, ya kalau Elisa mengatakan, nabi ini akan diangkat. Elisa mengatakan, jangan ceritakan itulah. Ngapain lagi kita kembangkan cerita santet? Toh kita telah bebas dari kuasa kegelapan itu. Jadi bagaimana kita nggak bersyukur? Sehebat apapun kuasa kegelapan itu,
tidak akan bisa menyandra orang yang percaya. Ya. Kenapa? Karena kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Jadi apapun dibuatnya, sehebat apapun kuasa santetnya, siapa yang ada di dalam Kristus, dia telah bebas dari kuasa itu. Ya. Jadi kalau Anda tertarik, bukan karena disantet, karena uangnya banyak. Ya. Bukan karena Anda disantet, karena Anda ditipu ketampanannya. Aku sudah santetnya ini. Enggak. Anda yang tertarik, bukan karena tapi hatiku terus ada di situ, bukan karena santetnya, tapi karena cantiknya. Iya kan? Ini firman Tuhan. Maka bertekunlah. Artinya apa artinya percaya ini? Kedua, dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kedua dikatakan apa? Kadang-kadang ini yang kita mau, ya. Kita sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Cukup sampai di situ. Itu nggak bertekun namanya. Ya, kalau bertekun artinya apa? Ya, kalau bertekun artinya kalau dia tanam wortel, ya, kalau sekali nggak berbuah nggak apa-apa. Kalau terus menerus nggak berbuah, itu artinya apa? Hah? Itu artinya nggak bertekun. Iya. Itu artinya nggak bertekun. Karena nggak tahu dia, ya sudah lama pun di situ nggak ada tambah pengertiannya tentang wortel. Itu orang nggak bertekun. Kalau ini pelihara babi, mati terus babinya. Ya, kalau dokter misalnya, terus menerus siapa yang dioperasinya mati semua. Itu artinya apa? Iya. Dikasih, ya, ternaknya nggak pernah gemuk, nggak pernah tambah-tambah beratnya. Itu artinya apa? Iya. Kalau tukang jahit itu terus modenya, nggak tambah-tambah, nggak tambah-tambah. Ya. Si tonggingin terus 15 tahun yang lalu sampai sekarang terus seperti itu. Itu nggak bertekun. Musiknya misalnya teng 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 gitu aja terus. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Wih, kalian janganlah pulak-pulak apa bodoh amat. Itu artinya apa? Iya. Ya ini kalau coba satu-satu, karena kalau satu nanti itu pula jadi percakapan. Kalau dia ini apa? Jual HP misalnya, segitu terus untungnya, itu artinya apa? Malahan kurang tiap tahun, itu artinya apa? Apa artinya? Nggak ada tambah pengertian. Kalau ngomongnya pun seperti itu terus, nggak ada tambah lembutnya. Itu artinya dia nggak pernah bertemu. Ya, makanya dia katakan, kamu sudah percaya, kamu telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Tapi cukupkah itu? Dia katakan apa? Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kemudian apa? Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kalau kita harus bertekun artinya apa? Apa artinya bertekun di sini? Kalau kamu sudah percaya, Kristus sudah mati bagi kita, dan oleh penebusan dalam Kristus kita telah
dipindahkan ke dalam kerajaan. Kalau bertekun artinya apa? Apa sih artinya pindah ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih? Apa artinya? Kalau kita dilepaskan penuh dengan ucapan syukur, tapi bukan hanya itu ya. Kita telah dipindahkan ke dalam sebuah kerajaan ya, di mana Kristus adalah raja di dalam hidup kita. Jadi kalau bertekun artinya apa sih artinya kita masuk ke dalam kerajaan ini? Apa artinya masuk ke dalam kerajaan ini? Ya, kalau apa itu Lili Pali, pemain apa? Hah? Apa namanya? Lili Pali. Ya. Tenang saja, jangan ini. Lili Pali ini kalau dia sudah pindah ke dalam warga negara Indonesia, artinya apa? Artinya dia sudah warga negara Indonesia. Terus apa? Dia anggota sepak bola yang membela Indonesia. Kalau dia nggak pindah ke warga negaraan, dia nggak bisa. Jadi kalau kita sudah pindah ke dalam kerajaannya, itu berarti apa? Kita sudah bawa siapa? Kita kemana-mana ini bawa nama Kristus kan. Makanya peraturan PSSI sudah. Kemudian dia cium bendera. Ya, maka Elkan Bagot dia cium bendera itu apa? Indonesia tanah airku. Kalau pindah kerajaan, makanya kalau Anda tahu gereja apa? Gereja Bala Keselamatan itu ini kuat sama dia ya. Dia akan nyanyi bahwa dia sudah pindah ke warga negara. Jadi bertekunlah. Dia pindah menjadi masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kalau bertekun artinya ke dalam kerajaan apa? Apa artinya kalau bertekun dalam kerajaan? Iya, makanya mulailah ya kalau dia si Elkan Bagot itu di Inggris dulu. Ya, dia tunduk kepada peraturan Inggris. Setelah pindah kemari apa? Hah? Jalan harus sebelah kiri. Iya. Ya, makanya harus dia bilang apa? Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha. Dia harus hidup berdasarkan ketuhanan. Kalau kita sudah menjadi kewarganegaraan anaknya yang kekasih, itu berarti apa? Hah? Apa artinya? Karena kalau kita lihat di sini, mereka masih ditawar, ya. Pasal 27 itu ya. Atau saya baca dari ayat. Dia bilang gini, itu artinya. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita menerima Dia menjadi Tuhan kita, maka Dialah Tuhan kita. Kerajaan kegelapan itu bukan lagi Tuhan kita. Dia bukan lagi Tuhan kita. Dia tidak perlu kita dengarkan lagi di dalam hidup kita. Karena kita sudah menjadi milik. Jadi begitu dia menerima kewarganegaraannya, dia katakan, kamu telah menerima Kristus Tuhan. Karena itu, hendaklah hidupmu di dalam Dia.
Atau artinya apa? Hendaklah hidupmu terus. Kalau kamu sudah menerima Dia sebagai Tuhan, hendaklah hidupmu. Bahasa karo sadar. Iya. Mana tahu nanti ada yang kawin di sini, entah nggak ada yang kawin lagi di tengah-tengah kita. Mana tahu nanti ada, ya. Kalau kawin itu artinya apa? Menikah. Dia kan sudah menikah, tapi kawin itu menikah, ya. Iya. Kalau kita, ya, dikatakan apa? Aku menerima engkau sebagai, iya. Jadi kalau dia sudah menerima sebagai suaminya atau sebagai istrinya, kan bukan dalam pemberkatan itu saja. Mulai sejak itu, hiduplah apa? Mensuamikan dia, jangan pula suami orang pula kita suamikan. Iya kan? Ya, hendaklah terus kita mensuamikan dia. Ya. Dalam hal apa kita suamikan? Bertekunlah mensuamikan dia. Itu artinya apa? Dalam hal apa? Hah? Iya, dalam segala hal. Iya. Jadi kalau ada uangnya pi, nah ini kan kalau orang Jakarta, pi, ya, gimana kalau beli rice cooker kita? Pi, jangan kalau dulu apa? Mau apa saja, nggak perlu suami kan tanya dong. Itu Tuhan kita sudah. Ya. Kan untuk kitanya ya, tapi untuk kita Anda beli saja rice cooker tanpa pengetahuan suami, itu artinya apa? Kalau nggak jangan terima dia, takut pula nggak nikah, terima kau. Setelah pemberkatan itu aja terus. Untuk apa kan? Hah? Kalau kita sudah menerima dia, itu artinya itukah yang kita lakukan. Makanya dikatakan, kalau kamu sudah menerima Kristus, hendaklah hidupmu tetap di dalam. Tetaplah mensuamikan. Makanya, ya ini, ya karena saya sudah menikah, saya kasih tahu sedikit. Lama-lama dalam pernikahan kami, ya kadang-kadang terlalu gitu ya, terlalu apa? Apapun ditanya istrinya, ya kira-kira seperti itu. Dia juga apapun ditanya suaminya. Biasakan dong gitu ya. Makanya puja kita. Padahal nggak perlu lagi kutanya itu sebenarnya. Puja kita, kiri ke kanan, arah kiri katanya. Kan nggak perlu ditanya sebenarnya, tapi menserasikan itu harus kita bergaul terus kan. Makan mie goreng atau mie kuah kan gitu ya. Ya yang mana gitu ya. Supaya mulai kita nyatu terus di dalam segala. Gimana? Bajuku ini cocok kan gitu ya? Masuk baju-baju aja. Kita kan belajar. Coba. Kalau kita mau baju yang mana, pakai saja. You can see atau apa semua pakai saja. Gimana kan? Kalau kamu sudah menerima Kristus, hendaklah hidupmu tetap di dalam. Itu bertekun, mencoba gitu ya. Ya, kesana kita sebentar. Ya kadang-kadang saya pikir untuk apa lagi ditanyain terus gitu, tapi mencobalah bersatu tetap bersama dengan dia. Karena nanti kalau tidak seperti itu, lama-lama nanti ada ruang yang membuat kita berkelahi. Gitu pun juga sering berkelahi. Apalagi kita tidak mencoba bertekun. Ya, kenapa? Apa artinya? Hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar. Jangan berakar mentuhankan kegelapan itu. Berakar di dalam dia, di dalam apa yang dia katakan. Karena kita sudah menerima dia kok menjadi Tuhan,
Masa kita berakar kepada ajaran Tuhan yang lain? Kalau di sini ada apa katanya? Karena banyak ini jemaat Kolose, banyak ajaran sesat. Hati-hati, jangan ada yang menawan kamu. Ya, jadi janganlah nanti kalau sudah menikah senyum terus sama laki-laki yang lain kan. Ya, kalau kita senyum terus sama orang apa? Padahal dia sudah menikah, senyum dia terus. Ya, kalau begini nanti jadinya apa? Makanya kalau kamu sudah menerima dia, berakarlah di dalam dia. Itu artinya bertekun dalam semuanya. Mengakarlah kepada apa yang Tuhan katakan. Toh kamu sudah terima kok menjadi Tuhan kita. Jadi mari tetap bersatu dengan dia, berakar kepada apa yang dia katakan. Bertekun belajar, berakar kepadanya. Ya, ini kalau tidak ditekuni, ya ditekuni artinya diseriusilah. Makanya kalau kita sudah menerima dia, diseriusilah bersama dengan dia. Kalau kita enggak, pasti nanti pernikahan kita pasti ada problem di dalam. Lama-lama kalau awal-awalnya bisa enak, tapi kalau kita tidak tekuni apa yang dia mau, ya kita berat. Makanya dia katakan, orang yang menikah misalnya, kalau perempuan itu dia menikah, kekanak-kanakannya juga masih terbawa-bawa, tapi dia pasti tidak mau dianggap sebagai anak-anak. Makanya walaupun kekanak-kanakannya ada, janganlah dia diperlakukan sebagai anak-anak, tapi tetap diperlakukan sebagai istri kan. Padahal dia kayak anak-anak, tapi tetap diperlakukan. Oh enggak, ini kan sudah kayak anak-anak dibuat ya. Ya pasti ada problem kan gitu ya. Ya itu katanya. Jadi kalau kamu sudah menerima dia, kita sudah pindah ke dalam kerajaan anaknya. Berakarlah di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh. Bertambah teguh artinya apa? Bertambah teguh dalam apa? Bertambah teguh dalam apa? Dalam mentuhankan dia. Kira-kira apa? Kamu harus bertambah teguh. Ini awalnya dia bertobat, masih mau melayani. Setelah 5 tahun bertobat, artinya apa? Makanya orang yang menikah masa rajin awal-awalnya ya. Iya, pakaian suaminya disetrika. Setelah 10 tahun mati lagi aneh kan keluar kan. Ya ini jadinya, kalau begini jadinya gimana coba? Terkait barenda kujam, bisnis zaman cuci. Jadi kalau begitu cerai lagi, gimana? Tekanan kita gimana? Ya. Jadi katanya apa? Maunya apa? Kalau kamu bertekun, hendaklah kamu bertambah teguh. Bertambah teguh artinya apa? Ya, kalau kita dulu melayani, maunya makin teguh di dalam melayani, bukan makin longgar kan? Ya. Maunya ditanya Tuhan itu dalam segala hal. Kalau dulu rajin, ya tambah lama, tambah longgar. Ya kalau celananya tambah lama tambah longgar bagaimana? Wah nanti kelihatan semua yang madu-madu kelihatan semua karena tambah longgar terus. Ya, itu yang Tuhan katakan. Karena kenapa seperti itu dia katakan ya? Bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepada, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ya,
Jadi kalau awalnya waduh Tuhan, aku bersyukur telah Engkau pertemukan. Maunya hari ulang tahun peraknya apa? Hendaklah bertambah syukur kan? Ini enggak. Maka dikatakan hendaklah kamu bertambah apa? Melimpah bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena coba, gimana kita nggak bersyukur? Kita ditebus oleh Kristus, dilepaskan dari kuasa kegelapan, dan sampai kapanpun kita tidak terikat lagi dengan kegelapan itu. Dan kalau kita makin serius mentuhankan Dia, kita akan melihat hasilnya. Makanya kalau orang yang bertambah teguh, katanya di sini apa? Bertambah kelimpahan dengan ucapan syukur. Kedua dikatakan apa? Bertekun di sini. Hati-hatilah, jangan ada yang menawarkan. Karena dengan filsafat yang ada di Kolose ini, kita sudah tertarik kepada ajaran berhala itu kembali. Pokoknya kan merdeka. Ya, kita ini masih muda. Jangan kita sempat tertarik kepada pengajaran anak muda yang sekarang. Jangan sempat, tapi bertambah teguh di dalam Tuhan. Ya. Hati-hati. Kalau kita tidak bertekun, itu berarti apa? Orang yang tidak bertekun, dia akan, di sini dikatakan, akan tertawan kembali. Karena kita pikir, aku sudah bosan pun kebaktian ini. Coba, kalau Anda bosan, 5 tahun lagi Anda kemana coba? Kalau Anda tidak datang, hidup Anda 5 tahun lagi jadi apa? Kalau Anda tidak mendengar firman Tuhan lagi, apa yang bisa Anda dengar? Kalau itu terus Anda dengar, jadi apa 5 tahun lagi? Jadi apa coba? Jangan tertarik, aku malas. Ya, aku tidak mau melakukan ini. Jadi apa? Tertarik dengan sana jalan-jalan. Kalau jalan-jalan terus kemana-mana, jadi apa coba? Nggak ada lagi dengar firman Tuhan karena bosan. Jadi apa yang masuk? Ya, jadi ada rasa jenuh kan gitu ya. Tapi bertekun. Ya, orang yang bertekun itu artinya orang yang belajar. Orang yang belajar itu sebenarnya dia belajar nggak dapat. Ada kebosanan kan. Tapi kalau orang yang bertekun, dia berhenti, dia buka lagi, sehingga apa? Rahasia yang di dalam itu dia dapat kembali, dia bangkit lagi. Orang ini bisa seperti itu. Kayaknya seperti dia, Tuhan katakan seperti ini, capek kali gitu ya. Makanya anak-anak dididik nyapu, rapi, bersih. Bisa dia marah. Tapi kalau coba anak-anak nggak nyapu juga nggak apa-apa, nggak masak juga nggak apa-apa, nggak mandi juga nggak apa-apa, makan segala-galanya nggak apa-apa. Jadi apa coba? Makanya dikatakan hati-hati, jangan tertawan kepada filsafat yang kosong dan palsu. Karena malas kita rasa enak itu pasti palsu. Ya. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Kepada ajaran-ajaran yang turun-temurun dan roh-roh dunia. Jadi ngumpul di sana kayak senang saja, bahasa semaunya, bebas saja, itu kesenangan. Coba kalau Anda bebas saja ngomong, ya, kemana nanti coba? Kita latih pun diri kita, ya. Kalau MC itu, kita latih pun diri kita, belum bisa menyenangkan orang. Tapi kalau sedikit pun kita nggak latih, apa yang ada di dalam brok itu semua, siapa yang senang? Jangan-jangan anak kita pun nanti nggak mau dekat sama kita.
Jadi siapa lagi yang dekat? Ya, jangan kamu sempat tertawa, tapi Tuhankanlah dia. Ya, dalam segala hal tingkah lakumu, hendaklah semakin dekat dengan dia. Hendaklah semakin berakar kepada firman Tuhan. Capek kali, apa rupanya nggak capek hidup ini coba? Apa yang nggak capek? Tapi kalau dia belajar capek, dia akan mendapat hasil. Iya kan? Jadi kita ini, makanya dia berakarlah. Harus kamu bertekun dalam iman. Tetap teguh, jangan goncang. Ya, baca firman Tuhan itu senang atau tidak senang, jangan goncang. Wah, gimana ya? Ya, jangan goncang. Ya, jangan kamu tergoncangkan. Tuhankanlah dia dalam segala hal. Kita ini kelimpahan ucapan. Jangan mau digeser. Ya, jangan mau digeser. Ya, hidup kita di dalam Tuhan jangan mau digeser. Pasti mau. Pasti membahayakan. Pasti celaka ke depan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam dan di bawah langit ini. Ya, ini kata Paulus. Karena ya kita tahu ya. Karena saya juga orang muda kan gitu ya. Makanya sering kami bilang dulu waktu kami sekolah teologi ada saat teduh setiap pagi, ada ujian. Ya, saya nggak mau digeser walaupun ujian. Gitu. Lebih baik nilainya dikorbankan kan. Karena selama ini keluyuran juga ya, tapi kalau ujian serius dikorbankan apa? Ya, tapi kalau santai terus gitu ya. Mau ujian yang dikorbankan saat teduhnya gitu. Mau jadi apa? Ada yang tidak makan. Makanya dikatakan, dia adalah gambar Allah. Dialah yang sulung, yang lebih utama. Jadi apa artinya di sini dikatakan bertekun? Lebih diutamakanlah firman Tuhan itu dalam hidup kita. Mencoba, ya. Kenapa? Karena kalau dia mentuhankan Kristus, dia katakan apa? Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Ya, dia yang apanya semua, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan bertekun apa? Diciptakan di dalam dia. Dan apa katanya? Untuk dia. Jadi kalau ada yang kita punya, itu berarti dari mana? Anda punya bakat, itu dari dia. Bertekunlah, dipersembahkan untuk dia. Makanya saya lihat tadi, waduh, pemuda kami ini, ya nyanyinya pun, ya saya pikir ya, tapi jangan marah ya, kayak sudah, ya lebih sedikit di atas lansia saya kira. Tadi ini lagu apa tadi? Lagu apa? Jika di hatimu penuh khawatir, jika di hatimu ada beban, beritahu Yesus, beritahu. Waduh, ini kok sudah lansia ini kupikir. Bagaimana 50 tahun ke depan? Kalau sekarang nyanyinya sudah lansia. Kita bertemu lagi, nggak ada ekspresifnya. Kalau kita bertemu lagi apa? Iya kan ya? Kita bertemu lagi, kan iya kan? Kita bertemu. Ini kayak nggak bertemu kan? Kalau bertemu kan, kita bertemu lagi, kan lain sih ya. Ini waduh. Ya. Hah? Jangan marah. Ada yang minta maaf. Jadi apa artinya? Kuasa kegelapan kita sudah bebas. Tapi bertekunlah. Kalau kamu menerima Tuhan, janganlah kamu ditawan oleh filsafat.
filsafat yang palsu pasti tidak membahagiakan. Ya, bukan saja nak kebaktian. Aku biar aku rajin bisa. Wah, rajin juga tak dapat apa-apa. Ada yang tambah. Bertekunlah segala sesuatu dari Dia. Katanya apa? Iya, maka saya kira kalau Anda punya suara yang bagus, untuk Dia lah. Jangan pula nanti kerja tahu. Waduh, cawir seorang. Itu untuk siapa? Katanya apa? Lagu yang sekarang itu. Kesah kuinari mencataling basaku, katanya. Ya itu. Jadi seperti itu gimana coba? Kan bisa dipersembahkan untuk Dia ya. Ya, bolehlah kita bertekun segala sesuatu dari Dia dan untuk Dia. Bertekunlah bertekunlah untuk hidup di dalam Dia. Tapi banci begini, bersialah Tuhan Yesus. Tadi kan bilang contohnya kan seperti orang menikah. Iya. Orang menikah itu kan jadi terikat dia. Jadi tadinya dia bebas hidup, setelah dia menikah sudah terikat dia kepada pasangannya kan gitu. Iya. Jadi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus itu kan artinya kita ini sudah terikat kepada Kristus. Iya. Di situ kita nggak mau bertekun memikirkan keterikatan kita itu artinya kan terus kita di dalam Dia, berkembang di dalam Dia. Jadi Luther yang sementara selama ini kan hidup kita di dalam keterikatan dengan iblis, dengan pengajaran-pengajaran dunia gitu. Jadi setelah pun kita bertobat, tapi kalau kita nggak mengikatkan diri kepada Kristus, kembali lagi pengajaran yang dulu yang berkembang dalam hidup kita gitu. Jadi umpamanya menikah dia tapi kemudian dia kena lalak, belakang kena belakang, mau kena lalak gitu. Jadi nggak ada keterikatan hidup, memang sudah harus ditinggalkan ini dan aku hidup di sini gitu. Jadi kan seperti itu sebenarnya. Jadi kalau kita hanya melihat bagikin kalau karo, bagikin bagikin dari apa, ada kita bagian gitu ya. Jadi keterikatan yang selama ini itu bisa masih berkembang di dalam hidup kita gitu. Jadi apa artinya menikah? Kita menikah. Kamu bebas, aku bebas. Kita menikah. Gimana coba? Ya, kalau suaminya mau pedas atau asin tak peduli, katanya kalau orang sana. Tak peduli pula Ida, katanya. Apa pula pedulinya sama dia, katanya. Gitu. Kalau Anda tidak peduli sama Dia, apakah Anda harapkan Dia peduli sama kita? Jadi kita harapkan Tuhan itu terus Peduli sama kita. kita nggak mengikatkan diri ke Dia. Iya, enak menikah begitu. Iya, terima kau menjadi istriku, tapi aku bukan suamimu. Gitu. Ya, bagaimana kalau begitu ya? Karena hatiku sudah tertawan kepada guru Jawa, gitu. Iya. Kalau kita menjalin itu apa? Otomatis katanya apa? Otomatis kita tidak tertawan lagi yang lain. Makanya ini tadi, kalau kita tidak bertekun di dalam Kristus, ya lama-lama kita akan ditawan oleh filsafat-filsafat yang kosong. Padahal apa yang Tuhan katakan, itulah nanti yang terjadi karena Dia Tuhan atas segala sesuatu. Dia akan pakai kuasanya supaya apa yang Dia firmankan ini terjadi. Jadi Tuhan kata pakai terus kuasanya supaya firman Tuhan di dalam itu terjadi. Bagaimana kuasanya? Itu tidak perlu kita pertanyakan. Makanya cari dahulu kerajaan Allah, makanya ditambahkan. Kalau Anda mendahulukan itu, Tuhan pakai kuasanya untuk menambahkan. Maka jangan tertawan dengan filsafat kosong. Ya, kalau ke sana, kapan kau bisa kaya? Jangan tertawan dengan itu. Tapi hendaklah kita makin
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah menerima Engkau yang telah mengasihi kami, yang dulu jauh, tetapi oleh karena Engkau mengasihi kami, Engkau mati di kayu salib, supaya kami bisa dilepaskan dari hukuman dosa, supaya dilepaskan dari kuasa kegelapan itu, dan Engkau memindahkan kami ke dalam kerajaan, yaitu menerima Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami tahu Tuhan, orang yang telah menerima Kristus di dalam hidupnya, ada yang tidak bertekun, ada yang bertekun, ada yang berakar di dalam dia, ada yang ditawan oleh filsafat-filsafat dunia yang kosong ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, karena firman-Mu adalah kebenaran, dan lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada apa yang Engkau firmankan. Itulah sebabnya orang yang sudah menerima Engkau berkata pada hari ini, hendaklah engkau bertekun di dalam dia. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil itu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberi pengertian bagi kami, supaya kami tidak melalaikan hidup di dalam Tuhan pada waktu muda kami, supaya kami tidak melalaikan bertekun di dalam iman, supaya kami belajar untuk tetap di dalam firman, supaya kami tidak ditawan oleh filsafat dunia ini, supaya pada akhirnya ya Tuhan, hidup kami semakin teguh di dalam Engkau. Dan berilah kami bertekun, apapun yang Tuhan berikan, kami berikan kembali untuk Tuhan, untuk kemuliaan. Ini kesempatan kami masih panjang ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengingatkan firman-Mu ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.